Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai model games dalam pembelajaran berbantuan komputer. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia Safitri dengan NIM 4192421025 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Medan. Adapun submateri yang akan kita bahas pada video kali ini terdapat 6, yaitu yang pertama, pengertian model games, yang kedua, karakteristik model games, yang ketiga, tujuan model games, keempat, komponen model games, kelima, langkah-langkah produksi model games, dan yang keenam yaitu kelebihan dan kelemahan model games. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai membahas mengenai submateri yang pertama, yaitu pengertian model games. Menurut Rusman, dalam bukunya tahun 2009 halaman 300, model games merupakan salah satu bentuk metode dalam PBK di mana model games tidak perlu menirukan realita, namun dapat memiliki karakter yang menyediakan tantangan yang menyenangkan bagi siswa. Berdasarkan pengertian tersebut, model games dapat terlihat dengan mengenali pola pembelajaran melalui permainan yang dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Keseluruhan permainan memiliki komponen dasar sebagai pembangkit motivasi dengan memunculkan cara berkomunikasi untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, submateri yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai karakteristik model games. Menurut Rusman dalam bukunya pada tahun 2009 halaman 301, tahapan yang harus ditempuh dalam pembuatan model games yaitu ada 7. Adapun tahapan yang ditempuh dalam pembuatan model games sebagai model pembelajaran yaitu yang pertama, tujuan. Setiap permainan harus memiliki tujuan, yaitu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada beberapa model games, tujuan diidentikan dengan pencapaian skor yang diharapkan. Kedua, yaitu aturan. Aturan yaitu penetapan setiap hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan oleh pemain. Aturan tersebut dapat berubah selama hal tersebut untuk menghindari kelemahan yang terjadi dengan aturan tersebut atau bahkan untuk membuat permainan itu lebih menarik. Nah, yang ketiga yaitu kompetisi. Kompetisi di sini seperti menyerang lawan, melawan diri sendiri, serta melawan kesempatan atau waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang keempat yaitu tantangan. Tantangan yaitu menyediakan beberapa tantangan seperti pada order of opponent, tujuan menebak kata yang tepat dan selanjutnya akan digantung bila melakukan kesalahan. Dan yang kelima yaitu khayalan. Permainan sering bergantung pada pengembangan imajinasi untuk memberikan motivasi kepada pemain. Dan keenam yaitu masalah keamanan. Permainan menyediakan jalan yang aman untuk menghadapi bahaya nyata seperti permainan peperangan. Dan yang terakhir yaitu hiburan. Hampir semua permainan adalah untuk menghibur. Permainan dalam pembelajaran itu berperan sebagai penumbuh motivasi. Selanjutnya yaitu submateri tujuan model games. Menurut Rusman, tujuan model games adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui bentuk permainan yang mendidik. Lebih jelasnya, tujuan permainan dalam pembelajaran ini digunakan untuk membelajarkan siswa. Permainan juga dapat digunakan untuk memperoleh beragam informasi seperti fakta, prinsip, proses,
struktur dan sistem dinamis, kemampuan hal memecahkan masalah, pengambilan keputusan, kemampuan kerjasama, kemampuan sosial seperti berkomunikasi sikap, etika, dan berbagai kemampuan insidental, seperti kompetensi yang alami, bagaimana siswa bekerja sama, dan aturan-aturan yang harus ditaati dalam membina disiplin siswa. Submateri yang keempat yaitu komponen model games. Model games dibagi ke dalam 3 komponen, yaitu yang pertama pendahuluan atau introduction, kedua bentuk model games atau body of model games, yang ketiga penutup atau closing. Nah, pada pendahuluan ini diadakan dikarenakan adalah untuk menetapkan tahapan dari permainan dan menjamin siswa akan mengerti apa yang harus dilakukan. Dalam pembukaan biasanya terdapat judul atau title, tujuan, aturan atau rules, petunjuk bermain atau direction for use, dan pilihan permainan. Yang kedua, bentuk model games atau body of model games. Pada bagian ini meliputi skenario, tingkatan permainan, pelaku permainan, aturan permainan, tantangan dalam pencapaian tujuan, rasa ingin tahu, kompetisi positif, hubungan bermakna antara pemain dan pembelajaran, kemampuan melawan kesempatan menang atau kalah, pilihan permainan, alur atau langkah-langkah yang harus dilakukan, pergantian, tipe kegiatan, dan interaksi dalam bermain. Yang ketiga yaitu penutup atau closing. Dalam menutup permainan, yang harus diperhatikan adalah memberitahu siapa pemenangnya dengan memberikan skor terbaik. Tak hanya itu, memberikan penghargaan juga atau reward, baik berupa benda, seperti uang, makanan, atau permainan tambahan secara cuma-cuma, menyediakan informasi terutama dengan feedback untuk pemain dalam peningkatan permainan dalam penampilan individual, dan berakhir penutup. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah produksi model games. Terdapat 2 langkah-langkah produksi model games, yaitu yang pertama perencanaan produksi model games dan yang kedua proses produksi program model games. Nah, dalam perencanaan produksi model games terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan dalam perencanaan produksi model games, yaitu yang pertama rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP model games, yang kedua perencanaan program PBK model games, di mana dalam perencanaan program ini terdiri dari pendahuluan, tujuan yang mana SKKD indikator, pengalaman belajar, treatment, dan storyboard. Yang ketiga yaitu flowchart pembelajaran berbantuan komputer model games. Langkah selanjutnya yaitu proses produksi program model games. Dalam proses produksi model games terdapat 3 tahapan, yaitu pendahuluan, di mana terdiri dari judul program, tujuan, aturan, petunjuk bermain, dan pilihan. Yang kedua yaitu kerangka model games, dan yang ketiga atau tahapan yang ketiga yaitu penutup atau closing. Submateri yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan model games. Yang pertama yaitu kelebihan model games. Menurut Adi dan Nugraini, pada pendekatan game tampaknya lebih menjanjikan untuk generasi digital saat ini karena beberapa alasan berikut, yaitu pada dasarnya anak senang bermain game. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan membuat semakin memotivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, kompetisi dalam menyelesaikan misi yang ada dalam aplikasi game juga dapat menambahkan komponen motivasi pada siswa. Dan yang keempat, umpan balik yang cepat dan spesifik memberikan kemudahan bagi siswa untuk memikirkan cara lain yang tepat untuk menyelesaikan penugasannya. Yang kedua yaitu kelemahan model games. Menurut Adi dan Nugraini,
pada tahun 2008 juga menyebutkan beberapa dampak buruk game, diantaranya yang pertama, adanya anggapan bahwa ini hanya sekadar permainan games. Yang kedua, jika Anda kalah dalam games ini, tinggal mencobanya kembali dengan memulai dari awal. Dan yang ketiga, memainkan tanpa melihat alur yang sudah disiapkan oleh game tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai model games dalam pembelajaran berbantuan komputer. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton teman-teman.